kita mulai. Nah, Al-Baqarah ayat 62 ya, diberi tema oleh mufassir. Temanya Akibatul Mukminin binahwin am. Akibat udah jadi bahasa Indonesia. Akibat tuh. Akibat apa? Maksudnya akibat baik yang diterima, diperoleh oleh orang-orang beriman secara umum. Nah, di ayat penting sekali nih. Apalagi menyangkut kondisi beragama sekarang. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini maksudnya umat Nabi Muhammad. Walladzina hadu. Dan orang-orang Yahudi. Umat Nabi Musa. Wan Nasoro. Orang-orang Nasrani. Umat Nabi Isa. Wassobiin. Sobiin pertama di ditafsirkan sebagai sempalan Yahudi dan Nasrani. Sempalan yang menyimpang. Yang kedua dimaknai kaum Sobiah penyembah bintang. Man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan berhenti kepada Allah. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, para penyembah bintang. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Terus amila solihan, beramal soleh sesuai dengan iman, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Walahum ajruhum inda rabbihim. Maka mereka akan mendapatkan pahala, balasan di sisi Tuhan mereka. Apalagi wala khaufun alaihim. Mereka nggak merasa takut. Walahum yahzanun. Mereka nggak sedih. Nah, nanti dalam tafsir akan kita memperoleh penjelasan yang lebih akurat. Ya. Bagian dari sistematika mufassir Wahbah Zuhaili itu yang pertama kiroat. Ya, disinggung sedikit tentang aspek kiroat. Wassobiin kuri'ah ada cara membaca. Yang pertama mahmuzan wahya qiraatul jumhur. Mahmuz artinya ada hamzahnya. Sobiin tuh itu hamzah namanya mahmuz. Itu menurut bacaan mayoritas ulama qiraat seperti yang kita baca. Yang kedua ada yang membaca bi ghairi hamzin tanpa hamzah. Ya, sobin jadinya tanpa hamzah. Wahya qiraat Nafi. Itu cara membaca Imam Nafi. Wa tahtamilu wajhain. Dan mengandung dua cara. Pertama atau A. Imma min soba bimakna malah. Ya, dia baca sobin tanpa hamzah. Asal muasalnya soba. Coba diangkat dikit. Sa. Artinya malah. Malah cenderung. Miring. Jadi sobiin orang-orang yang miring.
Maka tadi dibilang sempalan. Ah, miring tuh dia. Kita juga banyak sempalan, sempalan. Yaitu miring dimaksud dalam konteks teologi menyimpang. B wa imma yakuna asluhu al-hamzu wasuhila biqalbil hamzati alifan fil fi'li. Ada juga yang memaknai asalnya si hamzah soba'ah. Kemudian suhila dipermudah ya dengan membalik hamzah alif tadinya soba'ah. Maka hamzahnya diganti sama alif soba tuh bacanya gampangan. Wayak fil ismi dan hamzahnya diganti ya pada isim sobin atau sobiyin gitu. Alaihim wa quri'a alaihum wa hiya qira'atu hamzah. Kita alaihim tapi Imam Hamzah nih bacanya alaihum ya apa-apa tambahan informasi ini. Selesai analisis aspek kiroat. Berikutnya aspek i'rab. Ini bahasa i'rab bahasa kita itu mengurai. Mengurai apa? Mengurai jabatan. Ini subjek, ini predikat, ini objek, ini keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu. Gitu kalau bahasa Indonesia. Man imma marfu'ah au mansubah. Man posisinya bisa marfu, bisa mansub. Farraf'u ala anna man syartiyah mubtada. Kalau posisinya rofa, maka dia jadi mubtada. Sekaligus isim syarat. Kayak begini. Man jadda wajada. Tuman marfu. Dia jadi mubtada. Begitu. Falahum jawab syarat. Falahum itu jawab. Ya, syarat jawab. Wa khobar mubtada. Dan sekaligus khobar mubtada. Wal jumlah itu khobar. Jumlah, maksudnya jumlah syarat, dia menjadi khobar. Inna, khobar inna maksudnya. Wan nasbu ala annaha badal. Kalau dia kedudukannya nasab jadi badal. Badal dari mana? Dari alladzina. Fayabtulu makna syarat. Kalau itu dijadikan badal, maka makna syarat jadi hilang. Ada syarat. Watakunul fa fi falahum fa pada falahum dakhilah li jawabil ibham. Paknya disebut pak jawab. Ya. Wa yuqsadu biha at-ta'kid. Tuh ilmu bahasa. Ada fa itu menunjukkan penegasan. Katamu alladzi ya'tini falahu dirham. Yang datang ke rumahku kepadaku maka dia dapat 1 dirham, dapat hadiah. Nah, fa-nya itu menegaskan benar dapat. Ya. Wa ta'kidu syai' la yughayyiru makna. Penegasan sesuatu yaitu fa yang berfungsi sebagai taukid dia tak merubah makna. Berikutnya Pak Jamal. Hmm. Wa ya wa ru'ya fi dhamir amanah wa amilah labsuman wa fi ma ba'dahu inda rabbihim. Pada kata amanah dan amilah di man amanah wa amilah itu failnya huwa kembali kepada man dan yang setelahnya inda rabbihim maknaha wa hiya taqo alal wahid wa tasniyah wal jama'. Wah, ini mah ya.
I'rab man satu orang. Boleh menunjukkan musanna dua orang. Boleh menunjukkan jamak plural, ya. Berikutnya maka disebut inda rabbihim. Him itu jamak. Iya. Eh, Fajaza ruju'ud dhamir ilaiha. Maka dhamir yang kembali kepadanya boleh. Boleh mufrad, tunggal, boleh musanna, dua, boleh jamak. Berikutnya al-mufradat al-lughawiyah. Ini kosakata. Hadu. Kan di ayatnya tadi bunyi. Innalladzina amanu walladzina hadu. Apa itu hadu? Tahawwadu. Dari mana? Min hada. Iza dakhala fil yahudiyah. Ya. Jadi kata hadu, kata mulanya hada, itu masuk Yahudi. Yahudi sebagai agama. Agama Yahudi. Yahudi pada mulanya Yahuza. Salah seorang putra Nabi Yakub. Putranya 12. Ada Yusuf, ada Bunyamin, ada lagi Yahuza. Lalu tembus ke lidah Arab. Zalnya berubah jadi dal. Yahuda. Tuh. Dikaji pendekatan bahasa asalnya hada. Hada artinya beragama Yahudi. Tembus ke Arab, zal berubah jadi dal Yahudi. Kita juga begitu. Sebenarnya bahasa Arabnya masjid. Ke Betawi masjid berubah jadi tak. Ya, namanya Mah Muhammad. Di Betawi Mamat. Bang Mamat, Bang Muhammad maksudnya. Iya. Walladzina hadu humul Yahud. Alladzina hadu artinya ya orang-orang Yahudi. Keturunan Nabi Yakub. Tadi di antara anaknya ada Yahuza. Tembus Arab Yahudi. Dia beranak pinak. Dulu udah diterangkan ini. Wan Nasoro atba Isa alaihi salam. Pengikut Nabi Isa. Wasobiin ta'ifah minal Yahud awin Nasoro. Sekelompok Yahudi dan Nasrani. Abadul malaikah. Menyembah malaikat. Awil kawakib. Bintang. Jadi penyembah bintang. Atau penyembah malaikat. Man aman minhum billahi wal yaumil akhir fi zamani nabiyina. Yang iman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir di zaman kita sekarang, zaman Nabi. Paham maksudnya? Dulu pengikut Nabi Musa nyimpang. Dulu pengikut Nasrani, pengikut Nabi Isa nyimpang. Dulu penyembah malaikat. Mereka kelompok penyembah malaikat atau bintang. Pas datang Nabi Muhammad, terus iman. Gitu maksudnya man aman minhu. Iman kepada Nabi Muhammad. Itu. Bukan cuma iman, wa amila solihan. Melakukan amal soleh sesuai syariatnya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Falahum ajruhu. Sawabu a'mali. Mereka dapat pahala sesuai amal mereka. Apa maknanya? Diterima amal mereka. Karena sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Yang jadi persoalan Nabi Muhammad datang bukan cuma tidak iman, tapi ditentang. Ya nggak jadi dia masuk surga. Nggak masuk tergolong umat Nabi Muhammad yang dibahasakan dengan falahum ajrun ghairu mamnun. Iya, falahum ajruhum inda rabbihim. Maksudnya masuk surga. Nggak masuk surga karena nggak iman kepada Nabi Muhammad. Ya,
Akidah-akidah yang dibawa oleh para nabi ibarat mata rantai. Nabi Adam bawa la ilaha illallah. Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad, sambung la ilaha illallah juga yang dibawa. Mereka-mereka yang menyambung dibahasakan pada ayat ini man amana billah wal yaumil akhir. Iya, berikutnya Pak Jamal. Hmm. Nah, baru sababun nuzul ayat 62 tuh sababun nuzul. Nazalat hazihil ayah fi ashabi Salman al-Farisi. Ayat ini turun terkait dengan sahabat-sahabat Salman al-Farisi. Salman ada kata Al-Farisi orang Persia yang sekarang lagi pada perang, ya, perang mempertahankan wibawa Islam. Iran namanya. Ini Persia. Dia namanya Salman. Salman ketika Islam masuk Persia, dia kagum sekali dengan kepahlawanan orang Islam saat menaklukkan Persia. Di antara yang dia kagumi adalah Umar bin Khattab. Tuh, gitu. Jalan kaki, naik onta, kadang naik onta, kadang jalan dia bawa. Naik kuda. Datang ke ibu kota Islam, Madinah. Pengen ketemu Umar, tuh dia tuh, karena kagum. Cerita singkat sampai ke rumah Umar sebagai khalifah Umar waktu itu. Udah sampai, dia kan belum kenal, belum pernah lihat. Mau kemana? Kata Umar. Mereka tahu, iya kepada Salman. Salman jauh, saya mau ketemu orang yang namanya Umar bin Khattab. Padahal yang lagi diajak ngomong Umar. Di mana rumahnya? Oh, di sana, di sana. Nunjuk-nunjuk Umar. Ngasih isyarat. Dia angkat tangan, bajunya tersingsing. Tangannya penuh luka. Gitu kurang lebih. Panjang cerita. Akhirnya ternyata itu Umar. Kayak begitu. Nah, ini dia punya teman-teman terkait turunnya ayat, yaitu berkenaan dengan teman-temannya si Salman. Wakana min ahli jun sab jun apa ya, jun min ahli jundin sabur min asrofihim, dan Salman ini termasuk tentara Nisabur, nama kota di Iran, min asrofihim, tokohnya. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim wal Adni fi musnadihi an Mujahid qala. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan hadis dan Adni dalam musnadnya dari Mujahid, seorang sahabat. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli dinin kuntu ma'ahum. Mujahid berkata, aku tanya Nabi tentang pemeluk Ahludin, pemeluk agama di mana engkau bersama mereka. Ah, mana umatmu gitu yang memeluk agamamu. Fazakartu min solatihim wa ibadatihim, maka aku menjadi teringat dengan solat mereka dan ibadah mereka. Fanazalat, turun ayat. Innal ladina amanu wal ladina hadu. Tuh, menurut Mujahid. Wa akhrajal Wahidi, sementara menurut Imam Wahidi an Mujahid, dari Mujahid juga. Tapi
jalurnya jalur dari Wahidi. Kala lama qassa Salman an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qissata ashabihi. Ketika Salman bercerita tentang cerita sahabatnya, sahabat dia. Kala Salman berkata, hum finnar. Mereka sahabat-sahabat Salman di neraka. Kala Salman. Fa'azlamat alayyal ardu. Ketika dikatakan sahabat-sahabat Salman, bahwa sahabat-sahabat Salman itu masuk neraka, maka dunia terasa gelap oleh si Salman. Panazalat, turun ayat. Ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wassobiin man, di situ menyebut man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ila qaulihi yahzanun. Qala ka'annama kushifa anni jabal. Ketika ayat itu turun, maka seolah-olah bukit gunung itu terbuka, terang. Nggak ada batu-batu hilang. Tuh. Karena dia diinformasikan oleh ayat itu. Yahudi, Nasrani. Pokoknya yang penting iman kepada Allah dan hari akhir. Itu masuk surga. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Eh, Al-Munasabah. Munasabah. Tapi sebelum munasabah, saya ingin pung-pung ingat menambahkan. Ayat ini pernah viral dan dalam tanda petik menyesatkan. Dipakai oleh orang-orang liberal untuk mengatakan bahwa Yahudi yang sekarang, Nasrani juga sama masuk surga. Akhirnya kita dikonsumsikan dengan pendapat semua agama sama. Semuanya masuk surga. Itu ayat ini. Kan menyebut Yahudi, Nasrani, Sobiin, penyembah bintang. Pokoknya yang iman sama Allah dan hari akhir. La khaufun alaihim. Nah, di sini Pumpung ingat, salah paham. Terkait iman, rukunnya ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, pada hari kiamat, hari akhir, hari kiamat. Allah dalam Al-Quran menyebut rukun iman cuma 2, kecuali ada satu ayat yang sampai 6. Ini 2 kayak begini, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Apa maksudnya? Maksudnya pertama menyingkat. Disebut adanya 6, disebutnya 2. Itu jadi singkat. Dan disimpulkan inti iman itu Allah dan hari akhir. Intinya yang disebut. Sebab kalau iman kepada Allah, udah pasti dong iman kepada malaikat. Kan dia Rasul Allah. Udah pasti dong iman kepada kitab. Udah pasti dong iman kepada Rasul. Kelamaan nyebut begitu. Hari akhir langsung, hari akhir itu hari balasan. Logika bahasanya, iman kepada Allah itu kerja. Itu disebut amilah soleh. Orang secara psikologis kalau kerja pasti dalam pikirannya itu upah. Upah bahasa Al-Qur'annya balasan. Balasan itu atas dasar kerja iman adanya di akhirat.
Maka Allah segera ketika menyebut iman kepadanya, langsung iman kepada akhirat. Karena di sana balasan menyambut tuntutan balasan yang segera dari setiap orang yang melakukan amal soleh. Itu maksudnya, kesimpulan. Betapapun yang disebut cuma dua, iman kepada Allah dan hari akhir terus masuk surga, maksudnya iman semuanya. Gitu. Pada Allah, pada malaikat. Gitu maksudnya semua. Itu singkat. Sama contoh ayat begini. Warka'u ma'arraki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Tuh yang disebut ruku. Tapi yang dimaksud sholat. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Kayak begitu karakteristik bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Singkat, padat. Iya. Ya, nanti insya Allah dalam diskusi kita lebih panjang lagi. Sekarang munasabah. Munasabah artinya hubungan, hubungan surat ini dengan sebelumnya. Dalam ulumul Quran mana maka ada ilmu namanya ilmu munasabat. Hubungan satu surat dengan surat lain. Dengan surat lain bisa jadi dengan yang sebelumnya, bisa jadi dengan yang sesudahnya. Nah, ini dia munasabah. Ini hubungan ayat. Atba'al uslubul Qur'ani manhajat tazkir fi sanaya bayanil qisah al-Qur'ani. Struktur kalimat Quran selalu mengiringi manhaj metoda. Metoda, metoda mengingatkan. Jadi kalau mengingatkan Al-Quran punya metode. Ya, metode. Metode struktur kalimat Al-Quran tuh mengiringi mengiringi apa? Bayan, menjelaskan kisah Al-Quran. Al-Quran cerita Nabi Musa, diiringi dengan latar belakang kisah yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul. Iya, kenapa malaikat pada turun pada malam Qadar? Diiringi dengan cerita. Wa fathu babil amal lidaf il ya'si wal kunut asna atau dihil asbab al mujibati lil iqab. Juga membuka pintu, pintu pengertian, paham, pintu amal, cita-cita. Untuk apa? Untuk menepis rasa putus asa dan apa ini? Sama putus asa juga kunut pakai to. Kalau kunut subuh pakai ta. Asna atau dihil asbab. Saat Al-Quran menjelaskan sebab yang mengakibatkan diazab. Iqab diazab. Ya. Li laftin nazar untuk mengalihkan pandangan. Wajazbil intibah. Menarik perhatian. Wahakaza kanal amru huna. Seperti itu terkait ayat ini. Faba'da an zakkarallahul yahud bi'af'ali aslapihim qadiman. Setelah Allah menyebutkan, maksudnya menceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang Yahudi dan perbuatan nenek moyang mereka sebelumnya. Qadiman dulu. Wa awdaha masirahum wa jazaahum. Dan setelah Allah menjelaskan tempat kembali serta balasan mereka,
liya'tabiral mu'asirun, agar orang-orang berikutnya bisa mengambil ibrah, pelajaran. Kenapa? Auroda mabda'an aman likullil mu'minin. Maka dia memaparkan prinsip-prinsip umum bagi orang-orang beriman. Apa itu prinsipnya? Bahwa anna kulla mu'min billah wal yaumil akhir, yaitu bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, tamassaka bihablid matin, lalu dia berpegang kuat dengan tali agama, wa amila solihan, dan beramal solih, bahwa minal faizin. Ini prinsip umum. Maka dia, siapapun asalnya, dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, faizin, sukses, yakni masuk surga. Sawaun akana minal muslimin, baik dia orang Islam, amil Yahud, minal Yahud atau Yahudi, au minan Nasoro atau Nasrani. Am minal ladina taraku dinahum mutlaqan wa aslamu, atau mereka-mereka yang meninggalkan agama-agama mereka secara penuh, mutlak, lalu masuk Islam. Qala ta'ala, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Diterangkan dalam ayatnya yang lain, ya Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, siapa saja, pokoknya selain Islam itu kafir. Iyantahu, jika kalian selesai mengakhiri keimanan kalian dalam agama kalian, akhiri, yughfar lahum, maka diampuni maqad salaf, yang telah lalu. Hah? Dia dulu Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, terus Hindu, atau aliran kepercayaan yang lain, tobat, kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka dosanya diampuni, selesai. Al-Munasabah. Hmm? Baru kita masuk nih tafsirnya nih. Tafsir wal bayan. Ini sinonimnya. Tafsir maknanya tabyin, yaitu bayan. Innal musaddiqin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima atabihi min indillah. Orang-orang yang membenarkan Rasulullah terkait apa yang dibawanya dari Allah, itu orang beriman. Walladzina hadu au tanassaru, juga walladzina tahawwadu, dan mereka-mereka yang beragama Yahudi atau Nasrani, au baddalu dinahum, atau mereka yang menyimpang, mengganti agama mereka, wa amanu billahi wahdah, lalu iman kepada Allah saja, la syarikalah, tanpa sekutu, wabil ba'si wan nusyur, iman kepada kebangkitan dan kebangkitan, wa amilu solihal amal, melakukan amal saleh, falahum sawabu amalihimus soleh inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala amal soleh mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tak ada rasa takut bagi mereka, min ahwalil qiyamah. Ahwal artinya huru hara, yang menakutkan. Mereka rasa aman. Kita sudah beriman. Kiamat huru hara. Takut apa enggak? Jawabnya enggak. Enggak takut. Huru hara kan bagi mereka yang tak percaya. Ya, dulu saya ilustrasikan. Berada di lautan, gelombang tinggi luar biasa. Tapi kan kita punya perahu.
kapal lebih besar dari gelombang. Tenang. Kalau mereka yang tak beriman, ibaratnya tidak punya kapal. Ya, tidak punya kapal. Gitu gambarannya. Maka tidak takut, tenang saja. Gitu. Bapak Ibu, harga-harga mau naik. Betul. Tenang, tenang apa gelisah? Tuh, beda yang punya duit sama yang nggak punya duit. Gitu gambarannya. Ya, ya, goncangan harga naik nggak seberapa dibanding dengan goncangan kiamat. Kita teruskan. Ya, walahum yahzanun, mereka tak sedih ala ma taraku minad dunya. Tidak sedih terhadap dunia yang mereka tinggal. Dengan berbagai zinatiha, perhiasan dunia. Ada mobil, ada uang, ada rumah, ada kapling, ada perusahaan. Iman, datang kiamat. Tenang. Itu walahum yahzanun. Idza ayanu an-na'im ad-daim fil jannah. Kenapa mereka tenang? Karena mereka sudah melihat secara kasat mata kenikmatan abadi di dalam surga. Itu dia resepnya. Itu dia kuncinya. Iman diantaranya terhadap yang gaib. Lalu dia beramal soleh. Maka yang gaib bukan gaib lagi. Kelihatan di kelopak mata balasannya. Dapat surga. Surga kayak apa? Oh, dia lebih senang ke sana. Itu yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Kalau sudah seperti itu, maka kenikmatan hidup, perhiasan hidup, kegemerlapan hidup, tidak ada artinya. Itu yang membuat mereka tidak sedih. Oh, menarik sekali kalau dihubungkan dengan ayat yang berbunyi Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah, insya Allah nanti sampai. Iya. Coba berikutnya Pak Jamal. Masih belum selesai ini tafsir. Baru fikhul hayat awil ahkam. Fikih artinya memahami. Hayat kehidupan. Ahkam hukum-hukum. Nilai-nilai pelajaran. Apa maksudnya? Ayat yang tadi ditafsirkan menginformasikan tentang bagaimana iman, bagaimana amal soleh, bagaimana balasannya. Lalu pelajaran-pelajaran itu kita terapkan dalam keseharian. Kita punya iman, artinya harus amal. Amal apa? Amal soleh. Itu dia yang dimaksud tema ini. Memahami hayat dan kehidupan. Artinya mempraktekkan pelajaran dalam ayat untuk kehidupan keseharian kita. Inna madarul fauzi wan najati huwal imanus sohih. Madar itu sentral, basic, fauz, keberuntungan, dan keselamatan adalah iman yang benar. Itu pelajaran. Maka kalau fungsi Al-Quran itu petunjuk, ini dia petunjuknya. Apa petunjuknya? Oh, iman yang benar yang bisa membuat kita selamat pada hari kebangkitan, di padang mahsyar, di jembatan, di hisab, dan seterusnya. Al-muqtaran bil amalis soleh. Iman yang bagaimana? Yang benar. Yang diiringi dengan amal soleh. Nah, mudah-mudahan Zoom kita bagian dari amal soleh.
karena Iya. didorong oleh iman. Maka kita sedang mengamalkan iman. Ini yang membuat kita nanti mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Tuh. Kemenangan al-fauz. Bapak Ibu, gambaran fauz begini. Lomba lari, ada 5, 10 orang. Si A sampai duluan ke garis finish. Itu dia menang. Ah, bahasa Arabnya al-faiz. Tuh, sama dengan ini. Habis lebaran kita bilang minal aidin wal faizin. Menang. Memberi informasi hidup ini perlombaan. Perlombaan berbuat baik agar termasuk orang yang menang. Jangan ketinggalan, kejar, kejar, kejar terus. Gitu kurang lebih. Ya, yang memberi kemenangan bukan usaha kita. Kita mah sekedar usaha sebagai sebab. Memberi kemenangan ada Allah. Apa kuncinya? Ikhlas. Tuh, amalnya ikhlas karena Allah. Itu dia yang Allah menjadi membuat kita sebagai orang yang menang. Walaisat hadil ayat mansukhoh. Ayat ini tidak dinasakh. Dinasakh artinya dianulir. Wa inna ma hiya fi man sabata ala imanihi minal mu'minin bin Nabi alaihi salam. Akan tetapi keberuntungan ini yang disebut dalam ayat adalah bagi orang sabata yang kokoh imannya sebagai orang mukmin kepada Nabi. Ini hubungannya dengan yang tadi ini. Apa itu? Yang Allah sebut iman hanya kepada Allah, kepada hari akhir. Nabi nggak disebut. Itu udah included. Tidak logik iman kepada Allah, nggak iman kepada Nabi. Dan dulu Indonesia pernah diterpa oleh isu kelompok yang tidak iman kepada sunnah. Maka disebut inkarus sunnah. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Langsung percaya sama Allah. Nggak lewat Nabi. Lah dia dapat informasi Allah dari mana kalau bukan dari Nabi? Ya, itu masuk yang menyimpang. Ya. Wala khilafa fi annal yahud wan nasara ahlul kitab. Tak ada perbedaan para ulama bahwa Yahudi Nasrani itu adalah ahlul kitab. Jadi yang disebut ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Wali ajli kitabihim jaza nikahu nisaihim wa aklu tu'amihim. Karena kitab suci mereka yang mereka imani ini memberi informasi dalam, yaitu ahlul kitab yang masih berpegang teguh kepada Taurat dan Injil, itu kenapa? Boleh nikah, menikahi perempuan mereka dan makan makanan mereka. Maksudnya sembelih boleh. Maka muncul pertanyaan dalam yang sekarang itu Yahudi Nasrani masih ahlul kitab apa tidak? Ahlul kitab, tapi udah menyimpang. Mereka tak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka tak Islam, menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu menyimpang. Kalau nggak iman kepada itu namanya kafir. Bahkan Al-Quran memang bilang, laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu Tiga. yang ketiga dari yang tiga. Kan Trinitas. Dia bertuhan tiga. Apa masih bisa dibilang Islam? Tidak. Ya, namanya musyrik. Hubungannya dengan nikah Al-Baqarah yang berkata, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Para pemuda, jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik ya, sampai mereka beriman.
Tapi kalau buat para wali, orang tua, walatun kihul musyrikin. Jangan kalian nikahkan putri kalian kepada laki-laki musyrik meskipun mengagumkan. Tuh jelas ya. Adapun ini yang boleh dulu kan masih ada sisa-sisa pengikut Yahudi dan Nasrani yang masih konsisten. Ya, itu. Kama takarrara fi suratil Maidah seperti ditetapkan dalam surat Al-Maidah ayat 5. Wa wa furidul jizyah alaihim. Pokoknya negara Islam. Ada ahlul kitab tidak iman kepada Nabi Muhammad. Padahal mereka berada di bawah naungan negara Islam. Maka mereka wajib bayar jizyah. Jizyah pajak. Kama audohat suratul Baro'ah. Seperti diterangkan dalam surat Al-Baro'ah ayat 29. Waktu lifa fisobiin. Terkait orang-orang sobi diperselisihkan para ulama. Boleh nikah apa enggak? Gitu. Coba berikut. Faqala jamaah. Maka sekelompok ulama, para sahabat berpendapat. Di antaranya Suddi, nama orang. Ishaq bin Rohawai, Abu Hanifah. La ba'sa bizabaihim wa munakahati nisaihim. Menurut Abu Hanifah, Rohawai dan Ibnu Ishaq serta Suddi boleh nikah. Ya, oh boleh. Apa yang boleh kan? Mereka kayak apapun masih tetap tergolong ahlul kitab. Tuh. Wakala akharun yang lain yaitu Imam Mujahid, Imam Hasan Basri, Ibnu Abi Najih lah tukalu zabaihuhum. Nggak boleh makan sembelihan mereka. Walatun kahunisauhum. Tidak boleh menikahi perempuan mereka. Juga sebaliknya, kita perempuan, dia laki-lakinya. Apalagi itu lebih dahsyat. Walhasil an-nasabi'ah kaumun muwahhidun mu'taqidun taksiran nujum. Kesimpulannya, sobiun itu diperselisihkan karena mereka adalah kaum muwahhidun. Sebenarnya bertauhid. Muta'akidun. Tapi meyakini pengaruh bintang. Maka saat dia meyakini ada pengaruh bintang, kan pengaruh bintang nanti dijelaskan. Maka itu yang membuatnya mereka keluar dari ahlul kitab musyrik. Wa annaha fa'alah. Dan itu real. Dulu benar mereka meyakini bintang. Dan bintang itu disebut sebagai Tuhan. Maka secara ilmiah memang bintang memberi pengaruh dalam sikap hidup. Sikap hidup kita juga. Tapi betapapun itu ada pengaruh, bukan berarti bintang yang memberi pengaruh. Tapi yang memberi pengaruh hakikatnya Allah. Peredaran bintang yang ada mengakibatkan musim. Musim ada dingin, ada panas, ada semi, ada gugur. Itu memberi pengaruh kepada kehidupan. Ya, siapa yang memberi pengaruh? Bintang. Itu namanya nyembah bintang. Akhirnya ilmunya ilmu perbintangan itu ditemukan oleh umat Islam, ulama Islam, tokoh-tokoh awal Islam. Maksudnya sebagai ilmu pengetahuan untuk mengantisipasi justru jangan syirik, jangan musyrik. Kemudian perang salib pertama keilmuan itu diboyong oleh Barat. Terus udah dirubah-rubah dikit-dikit di apa namanya diklaim sebagai penemuan mereka. Paham ini? Cerita singkatnya tuh lihat
Banyak di antara kita tak sadar percaya kepada bintang. Lahir tanggal sekian, bulan sekian, sekian, bintangnya apa? Leo. Itu dia akar mulanya ditemukan oleh apa namanya astronomi Muslim. Apa Libra. Tuh banyak remaja kita pada percaya sama bintangnya apa? Cancer. Bintangnya apa? Segala macam. Itu bintang. Bintang-bintang itu gugusan. Gugusan itu kumpulan, membentuk membentuk luku kita kenal, membentuk kalajengking. Ikan Allah yang meletakkan itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya namanya Al-Buruj. Al-Buruj. Buruj itu gugusan bintang. Kan ada surat wassama'i dzatil buruj, demi langit yang punya gugusan bintang-bintang. Ya, ceritanya singkatnya begitu. Itu jadi sobiah percaya kepada bintang. Ya, bukan berarti dia nemuin bintang. Dalam konteks kekinian gitu, kamu bintangnya apa? Oh, udah dilihat di majalah. Coba diangkat, Pak. Ariel. Nah, oh, tema baru itu. Baik, silakan Baik, Pak Jamal. baik, Ustaz. Terima kasih atas pemaparannya. Kita sudah menyelesaikan ayat 62 surat Al-Baqarah dan masih ada waktu untuk Coba, Pak. ke waktu sekitar Tanya 28 jawab. menit ke depan kita buka diskusi ya, atau tanya jawab. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, komentar dan lain-lainnya disilakan. Silakan. Silakan Ibu. Bu Nanis mungkin. Belum, nanti sebentar Ustadz. Saya Insya ini, Allah ya. Ah, saya ini iya. Ustadz, Baik, Silakan. diawali dengan Pak Subki. Silakan. ini hanya Ya, mancing dan nanya. Alhamdulillah. Ah, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. sekarang Waalaikumsalam saya warahmatullahi tertarik dengan wabarakatuh. ahli kitab tadi. Hmm. Eh, Sekarang masih ada orang, apakah masih ada nggak ahli kitab? Maksudnya ada orang Islam kawin sama perempuan Kristen. Hmm. Nah, itu gimana tuh? Atau pertanyaan saya adalah apakah ada atau nggak ada sama sekali sekarang ahli kitab? Udah, jadi dilarang aja kawin, udah nggak boleh kawin dengan orang Kristen walaupun dia taat ke gereja, taat semuanya dia jalanin. Nah, Iya. itu Ustaz pertanyaannya Ustaz. Oh, bagus sekali. Terima kasih, terima Bagus kasih. sekali. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang mana? Yahudi yang masih berpegang teguh kepada Taurat. Nasrani yang mana? Berpegang teguh kepada Injil. Taurat dan Injil jauh sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah menginformasikan kepada mereka nanti akan dibangkitkan seorang nabi namanya Muhammad. Tuh, nabinya belum lahir, kitab suci mereka udah menginformasikan. Selanjutnya kalau lahir nanti cerita Al-Quran, sambung silaturahim. Silaturahim akidah. Ya, Nabi Musa bawa la ilaha illallah. Nabi Isa bawa la ilaha illallah. Nanti Nabi lahir Muhammad bawa la ilaha illallah. Sambung. Bahasa kitanya terima. Lalu mereka terima apa enggak? Enggak terima. Tuh, enggak terima. Bukan cuma enggak terima. Mereka menentang. Bukan cuma menentang, memusuhi. Kalau bisa membunuh. Al-Quran cerita cukup global. Kenapa mereka begitu?
Pertama, menunjukkan dia tidak iman sebenarnya dengan kitab suci mereka. Tidak iman kepada kitab suci berarti keluar dari akidah. Oke, baru. Kenapa kedua? Kedua, kenapa mereka begitu benci sama Nabi Muhammad? Baghyan bainahum. Karena dengki. Dengkinya kelewat batas. Ya, dengkinya dengki soal teologis. Apa dia contoh dengkinya? Nabi sebelum Nabi Muhammad itu dari kalangan mereka, Yahudi. Saya nggak mau kalau ada nabi dari bangsa lain. Itu dengki itu. Iya, Ya, suka menutup dengki. diri. Bahkan lebih nyata lagi, lebih nyata lagi, mereka memang seperti Yahudi sama dengan Nasrani. Yahudi yang ajaran berikutnya yang menyimpang itu ya mungkin sampai sekarang menganggap Allah punya anak namanya si Uzair. Itu Al-Quran yang cerita. Iya, Sementara umat Nabi Musa, Allah punya anak namanya Isa. Itu kan baru nyambung kepada ayat. Ayatnya laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafir. Terus nyambung lagi soal nikah. Ditujukan kepada para pemuda, wahai para pemuda muslim, jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik. Musyrik bertuhan lebih dari satu. Dia Tuhannya tiga. Sementara kepada para orang tua, wahai para wali, jangan kalian nikahkan putri kalian kepada laki-laki musyrik, walaupun mengagumkan jabatannya, pangkatnya, hartanya. Jangan. Iman jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih bernilai ketimbang harta dunia yang mereka miliki. Kan jelas. Baru yang Bapak tanyakan, ada fenomena, itu urusan dia. Ya, siapapun dia. Bagi kita tadi, jangan, jangan, jangan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ayo, Sedikit lagi Ustaz. Sedikit boleh, lagi. Nah, boleh. kalau ada yang menikah seperti itu sampai udah punya anak, Mm-mm. ya, itu gimana jadinya? Jadi selama hidupnya Mm. itu zina, dosa terus jadinya. Ah, Gimana itu? itu udah kesimpulan yang bagus. Nikahnya saja tidak sah. Tidak sah. Kalau tidak sah, maka namanya apa? Bukan suami istri. Itu hukum. Ya, Al-Quran larangannya amat eksplisit. Jangan, jangan. Maka ketika jangan kita menghukumkan atas dasar Al-Quran, saudara-saudara kita yang non-Muslim sekarang kategorinya musyrik. Apalagi memang Al-Quran bilang kafir. Sebab dia menganggap Allah punya anak. Kan itu penyimak. Allah punya anak, nanti Allah punya mantu. Allah punya ponakan dong. Punya cucu nih. Punya cucu lagi. Dan menariknya itu ada dialog antar umat beragama di YouTube itu. Udah tanya jawab itu. Tuhan kamu siapa? Isa. Isa sebagai Tuhan dia yang menciptakan. Iya. Yang menciptakan Maryam siapa? Ditanya gitu. Aku bisa jawab. Maryam kan ibunya Isa. Isa Tuhan. Dia jawab sebagai dia yang menciptakan karena dia Tuhan. Tanya, yang ciptakan Maryam siapa? Dari yang menciptakan diri. Kan ya mudah-mudahan mereka-mereka yang seperti itu diberikan kesadaran gitu ya. Iya. Nah, kita sebagai orang tua menjadi harus wanti-wanti. Jangan pula berpedoman pada fenomena. Itu ada artis banyak, beda agama, hidup seatap, rukun-rukun. Lah itu mah bukan pedoman. Eh, Ya dah, kadang-kadang anak-anak kita itu remaja ya yang bergaul
sama dunianya sendiri, nggak sama agama. Nah, itu buktinya si A sama si B rukun aja. Anaknya diserahkan kepada dia. Mau Islam silahkan, mau Kristen. Ikut bapak silahkan, ikut ibu silahkan. Nah, agama mengatur kita, bukan kita ngatur agama. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ibu, Kasih. ibu Terima nyambung Pak kasih Ustadz. Ustaz. Oh, Ah, silakan. ya Nggih, disambungin terima sama kasih. Bu Nani, silakan. Ya, baik. Ah, Terima kasih kesempatannya Ustadz. Jadi ya. nyambung tadi cerita tentang perkawinan beda agama itu ternyata memang ada di antara bos kami itu kebetulan punya anak dua perempuan semua. Yang pertama itu dapat orang non-Muslim Mm, dan dia itu memang berjanji bahwa dia mau masuk Islam sampai waktu nikah pun sunat dulu gitu. Maaf loh ini. Terus kemudian sampai sekarang sampai punya anak dua ternyata suaminya ini tidak juga mau menjadi Islam dan tidak mau untuk sholat. Akhirnya dia minta cerai. mm, Sementara bapaknya sudah meninggal. Jadi waktu menikah pun juga hanya di catatan sipil dan tidak disetujui oleh ayahnya. mm. Nah, terus sekarang karena dia menyadari bahwa ibunya sudah sendiri dan dia percaya penuh bahwa Islam itu memang yang benar, tetapi ternyata suaminya sampai sekarang mengingkari dan tidak mau masuk Islam. Nah itu bagaimana itu Pak Ustadz? Ini status dua anak ini sementara anaknya dua-duanya itu maunya ikut bapaknya. Mm. Iya, ya naudzubillah min dzalik itu memang ada itu di kebetulan ya memang mantan bos kami gitu. Iya, iya. Itu diancam sih. Mm. Itu seperti itu Pak Iya. kejadiannya. Jadi Jadi bukan satu, itu banyak di negeri ini. banyak iya. Jadi Kenapa? kan anak kan jadi nuwun sewu Mm. kayak korban gitu ya, Ustaz. Ah, Korban jadi, orang tuanya ya. jadi viral itu bagian strategi dakwah mereka. Iya. Maka kita Itu. waspada bagaimana mengkristenkan. Iya. Yang kedua, ujungnya istrinya cerai itu udah tindakan yang tepat. Lalu Iya. kemudian dia menyadari diri, bertobat, mohon ampun. Insya Allah Iya. diampun. Amin insya Allah. Ya Yang itu karena ibunya sekarang makin sepuh dan kebetulan ya ibunya minta gitu kalau mau tinggal sama mama gitu. Dan iya, dia akhirnya kembali ikut mamahnya dan oh, alhamdulillah ya sudah sudah iya. kembali sholat kembali istrinya ini tapi ya udah tanpa ada anaknya tanpa ada suaminya. Nah, yang ketiga masih belum selesai tugasnya, Iya yaitu mensikapi si anak. si anak lah itu ya. Ya, Maksudnya kalau bisa dia bisa pengaruhi, bisa ajak, bisa sadarkan. Itu ya, iya iya, ya mudah-mudahan kita bisa dihindari Allah. iya Dan mudah-mudahan bisa. kemarin ada orang ke rumah, jadi tetangga komplek gitu ya. Anaknya udah cinta sekali sama perempuan. Perempuannya dari mana? Venezuela apa dari mana gitu. Ya karena profesi ya. Mau nikah. Akhirnya orang tuanya ke rumah. Saya bilang nggak bisa, nggak bisa. Jangan, usahakan jangan. Memang Al-Qurannya eksplisit ya. Menyatakan secara jelas jangan, nggak boleh. Beda agama. Iya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang jauh. Ya, ya, Pak Ustadz, saya mau Ya, nyambung juga nih. oh silakan. Nyambung gini Pak Ustadz. Ah, Itu kan kejadian anak-anak itu hmm, orang tua nggak tahu iya. yang beda agama. Kemudian yang tadi Pak Ustadz bilang emang itu udah cinta karena profesi. Hmm, Kita sebelumnya juga udah kasih tahu begini-begini. Saya juga udah ingatin. hmm, Nah, terus yang jadi pertanyaan saya apa sih hukumnya terhadap orang tuanya gitu? iya. Jika itu memang tidak bisa dilarang gitu. Hmm, Dan dilakukan pernikahan di luar sepengetahuan orang tuanya. hmm, hmm.
ini dua-duanya nih ada dua kasus. Yang satu teman saya, orang tuanya nggak tahu, tapi saya tahu. Dua-duanya bahkan lakinya itu udah anak apa teman saya anaknya tuh laki, udah mulai miring-miring tuh ke arah si perempuannya. Nah itu yang saya tanya, apa sih sanksi hukumnya kalau memang sampai itu terjadi dan orang tuanya taunya belakangan, nggak bisa ditegah gitu loh Pak. Sudah. Itu aja Pak. Iya. Yang pertama prinsip tidak tahu baru bisa diterima dengan alasan dua alasan. Pertama, kalau baru masuk Islam, mualaf. Ngapa nggak sholat? Saya nggak tahu. Itu diterima nggak tahunya. Nah, yang kedua, kalau sudah tidak ada ulama, saya nggak tahu. Saya kirain boleh. Ulama masih banyak, nggak diterima. Oke, selesai. Yang kedua, orang tua nggak tahu. Maka karena nggak tahu, dia nggak terkena hukum. Ya, Ya. bukannya diam-diam sana segala macam. Atau udah pulang, ya, umpama nggak kena hukum. Maka kena hukum setelah dia tahu apa sikap dia. Maka sikap dia mengingatkan. Jangankan orang tua, Nabi saja tugas cuma mengingatkan, menyampaikan. Setelah disampaikan secara maksimal, A sampai Z sudah disampaikan, masih tetap ditolak, dia bebas hukum, tak berdosa. Kan saya sudah sampaikan. Tuh, itu orang tua, apalagi tetangga, apalagi yang lain, apalagi teman. Oleh karena itu, ya kita cuma menyesali dan berdoa mudah-mudahan tak terjadi pada kita dan keluarga. Dan anu sekali, sensitif sekali sebenarnya ini. Prinsip bukan cuma sensitif. Baru yang terakhir, hubungan sesama manusia tetap dijaga. Menjaga hubungan sesama manusia, dia hubungannya bapak sama anak, sama paman, sama sepupu, sama keluarga, tetap dijaga. Menjaganya dengan baik, bahkan lebih baik lagi, itu udah bagian dari dakwah. Ya, Oh tidak. gitu ya. Bagian dari dakwah. Sehingga dengan kebaikan hubungan yang dijaga tadi, dia punya celah untuk bercanda atau tidak, langsung atau tidak, menyampaikan hal-hal yang bisa disampaikan. Wallahu Ya a'lam nggak usah bishawab. Hmm? nggak usah Ya, dimarahin ya Ustaz. Pak Ustadz ya. Oh, nggak usah, jangan. Iya. Ya, Ustaz. Ya. Oh, boleh, silakan Ibu. Nah, Ya. Pak Haji Ali udah selesai? Udah, terima kasih. Clear ya? Baik, silakan Ah, Bu Hilwani. Wilwani, silakan. Ya, Ustaz. Ini Hmm. baru aja kejadian ini, Ustaz, ya. Di Hmm. tetangga saya, dah lingkungan saya. Orang tuanya dua-duanya sudah meninggal, Ustaz. Bapaknya, ibunya udah meninggal. Kemudian si anak nih menikah dengan orang Kristen. Dan yang lebih lebih memprihatkan lagi tuh, dia masuk Kristen, Ustaz, tuh, Hmm. perempuannya. Ikutin lakinya, ya. Ini yang dia kan hanya tinggal bersaudara nih, Ustaznya. Hmm. Jadi saudaranya itu nggak ada kekuatan gitu untuk melarang atau gimana. Ustaz udah dibilangin segala macam, dia tetap akhirnya dipindah lah, murtad jadi Kristen yang perempuannya. Saya berpikir gimana dengan nasib orang tuanya yang sudah nggak ada gitu. Apakah ada kayaknya kalau saya berpikir sih mungkin udah nggak ada hubungannya kali Ustaz ya. Maksudnya eh, apakah perbuatan si anak ini mempengaruhi gitu orang tuanya yang sudah di alam barzah itu Ustaz. Gitu aja. Iya. Ini lagi, ini baru cerita sekarang. Kemarin cerita sama Pak Jamal apa? Harusnya saya konsul Baru kemarin. kejadian baru kemarin Ustaz, baru seminggu. Ini, Apa? ini udah Iya, nggak bisa apalagi, dicegah ini, Ustaz. iya, apalagi baru langsung Iya. telepon Pak Jamal. Oh, 1, 2, 3. Call center ya.
Jadi yang sudah meninggal dia enggak punya tanggung jawab amal. Hmm. Ada hubungan. Ya. Ada ya Ustaz ya, Tanpa alhamdulillah ya. nikah anaknya umpamanya murtad. Hmm. Enggak dosa orang tuanya. Iya, iya, Kan iya. udah inqata Mm-mm. amaluhu. Iya. Mm-mm. Iya, iya Bu, mudah-mudahan mereka diberi ya hidayah. Iya, Ya, iya, ya Ustaz. Ya, kasih Ustaz. ya sama-sama. Ayo, ada lagi mana nih? Kalau nggak ada saya Boleh nih, Ustaz mana boleh. boleh nih? Oh Oh, silakan. boleh. Silakan Ibu. Ini kita pancing lagi Bapak. Subki bukan Ibu. Oh, Pak Subki. Iya. Gini, sekarang saya agak bingung masalah jilbab, ya. Masalah Jilbab, apa? jilbab, Oh, jilbab. jilbab. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau Quraisy Shihab mengatakan tidak wajib perempuan pakai jilbab. Benar, Ustaz? Hmm. Ya, benar ya. Hmm. Quraisy Shihab dan Iya. dicontohkan kepada Iya. anaknya. Nah, yang benar gimana sih Ustaz ini? Jadi Oh kalau iya. saya dengar siapa? Ada tuh penceramah siapa itu? Adi Hidayat, jelas dia bilang Hah? itu wajib, perintah. Tapi kalau Quraisy Shihab mengatakan tidak Iya. wajib, boleh pakai, boleh tidak. Iya. Nah, yang sebenarnya gimana nih Ustaz nih? Biar kita nggak bingung nih Ustaz. Ya, iya, bagus ini. Terima kasih. Jadi orang bukan mempertanyakan soal jilbab terkait dengan si Najwa Shihab atau Pak Quraisy Shihab. Jadi justru rasa batin mempertanyakan Pak Quraisynya. Paham ya? Oh, Iya, paham. arahnya ke sana ya. Iya, saya ulangi. Terkait dengan Subhanallah. sikap baik Pak Sikapnya. Quraisy lalu diikuti jadi standar anaknya, yaitu Najwa Shihab, bukan mempertanyakan soal jilbabnya. Iya, Itu tentang apa namanya emosi keputusan batinnya Pak Ustadznya. justru Iya, batin. mempertanyakan iya Pak Iya, Quraisynya. subhanallah. Oh, kalau si Najwa nggak cuma ikut-ikutan. Betapapun begitu, secara akademis memang bisa dilihat, dilihat, yaitu bagi mereka-mereka yang tidak mewajibkan jilbab seluruh badan bagi wanita, kecuali muka dan telapak tangan. Itu sandaran mereka-mereka di luar Pak Quraisy. Gitu. Nah, baru kita fikih yang diperselisihkan pendapat satu, pendapat dua, maka tataran praktek diserahkan kepada kita. Kemana cenderungnya? Iya, Itu. iya, iya. Udah, Ya, Pak Suki subhanallah. cenderungnya gimana? Lihat cenderung mayoritas, gitu kurang lebih. Iya. Saya sih yang sih pakai jilbab. Kalau saya sih. Sangat Iya, kata fikih umpamanya sentuhan laki perempuan batal. Iya. Kata si B tidak batal. Maka tataran praktek pengamalan diserahkan kepada yang bersangkutan. Gitu elastisitas fikih. Tetapi kalau jilbab itu masalah akidah ya, bukan fikih. Akidah. Kita, ya. Iya, nggak jilbab. Ya, alhamdulillah ini ada muncul pertanyaan. Padahal saya mah bukan ahlinya. Ya, Pak Ustadz, iya mohon boleh. izin Pak Ustadz melengkapi ya Pak Ustadz. Tadi Oh yang boleh boleh. Iya. terkait dengan jilbab. Kemarin kami mengikuti tadabur ayat Quran Al-Baqarah ayat 222 itu yang menjelaskan tentang haid dan mahid. Jadi perbedaan itu. Haid itu memang artinya darah kotor. Mahid itu artinya perempuan itu memang dimuliakannya karena untuk meneruskan generasi gitu. Jadi mahid di sini terkait dengan ada reproduksi untuk meneruskan generasi sehingga supaya wanita itu mulia diantaranya itu di situ ada disebutkan
tentang jilbab. Cuman saya kemarin pas nganu itu tidak mengikuti yang dari awal sehingga saya masih rada bingung gitu yang terkait dengan mahid itu tadi yang terkait dengan jilbab. Tetapi kalau untuk kemuliaannya itu Allah memuliakan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan mahid itu artinya memuliakan wanita karena meneruskan generasi gitu. Intinya itu. Nah ini kalau yang terkait dengan jilbab itu saya kemarin pas tidak mendengarkan gitu Pak Ustadz. Jadi barangkali mungkin Iya, Pak Ustadz saat itu bisa memberikan penjelasan itu. bagus, bagus. Terima kasih. Ada Barakallah. benang merah yang memang sangat halus antara jilbab sama mahid yang dimaknai sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan. Benang merahnya apa? Kalau wanita itu diwajibkan berjilbab, itu dalam rangka memuliakan dirinya. Subhanallah. Oh itu maksudnya. Memulia. Hmm. Di mana letak Saya sampai kemuliaannya? merinding. Di mana letak Allah memuliakan wanita lewat jilbab? Membedakan antara yang beral-Quran dan yang tidak beral-Quran. Subhanallah. Beda. Terlepas dari fenomena, kemudian akhirnya dijadikan sebagai celah untuk menghinakan oleh orang-orang yang tidak paham. Coba tuh lagi ke pengadilan, yang tadinya buka nggak pakai jilbab, pas sudah di meja hakim pakai Iya, jilbab. Itu kan capek banget. sangat jelas sekali menghinakan. Coba apa kata Allah? Yang kedua, terlalu jauh sekali. Walaupun tidak apa-apa, bahwa kata mahid atau menstruasi yang ada dalam wanita itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan. Jauh, Hmm. walaupun ada disamber-samber. Apa itu? Hubungkannya dalam rangka menjaga keturunan. Oh iya, nggak usah harus men juga. Memang disuruh kita menjaga keturunan. Tapi Hmm. tidak apa-apa, itu kan hak dia berpendapat. Cuma kalau dipanjangin lagi, itu menarik. Di Al-Quran mahid. Mahid itu dari kata hado. Hado itu men. Men. Yahidu. Haidon. Wa mahidon. Maka mahid maknanya ada tiga. Hmm. Yang pertama menstruasinya itu sendiri. Maka kalau Al-Qur'annya bilang fa'tazilun nisa fil mahid, jauhi istri ketika men. Maka men yang membuat Allah suruh jauhi, tak berhubungan. Yang kedua mahid artinya tempat men. Mana yang disuruh jauhi oleh Al-Qur'an? Mennya atau tempat mennya? Tuh gitu. Mens. Kan mens Ayo, ya. nih Darah kotor. bapak-bapak ya. Tapi hadis yang cerita tentang ini mengarah kepada bahwa mahid itu tempatnya. Ya, itu bahasa. Lebih Hmm. spesifik. Tempatnya hubungannya dengan berhubungan. Jauhi. Hmm. Sehingga ketika sahabat, waduh kami gimana nggak bisa tahan. Nabi bersabda, lakukan apa saja kecuali satu. Gitu. Isna'u kulla syai' illa wahid. Lakukan apa saja. Mau ciuman, mau pelukan, mau kecuali satu. Nah itu menunjukkan tempat. Hmm. Baru dalam satu ayat itu menyebutkan juga kata mahid dalam arti yang berbeda. Yaitu isim zaman, waktu. Fa'tazilun Hmm. nisa fil mahid. Tuh, mahid yang itu di satu ayat itu. Ya, ya. Pada waktu. Waktu men. Kan latar belakang turunnya luar biasa panjang ceritanya. Sehingga Al-Quran membimbing. Jangan dan kayak orang-orang jahiliyah. Istri lagi apa namanya, lagi men itu
nggak mau makan Oh, bareng, apalagi tidur bareng, pisah ranjang berbulan-bulan. Bahkan lebih dari itu, yang ekstrim, si suami bilang, saya yang keluar rumah atau kamu? Gitu dulu latar belakangnya. Udah turun ayat itu, kemudian boleh apa saja boleh kecuali satu. Itu Allah a'lam bishawab. Iya, terima hmm. kasih tambahannya tuh Bu Nanis ya. Ada lagi yang Jadi lain? itu Ah? itu apa juga termasuk itu apa juga termasuk sebagai dasar untuk poligami gitu ya Pak Ustaz? Saya ini tambahannya aja Pak Ustaz ya. Soalnya kan Enggak, non saya poligami itu bab khusus itu Bu, satu bab semester, khusus. satu Enggak semester Bu. soalnya ya dengan tadi dikaitkan dengan isim zaman tadi Pak Ustadz. Jadi kan mungkin dia daripada nganu langsung dicari yang Iya, halalan gitu. iya, 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 iya. Tapi baik poligami atau monogami, kan Iya, substansinya nikah. Dalam iya konteks substansi nikah, filosofisnya Allah senang kalau keturunannya banyak. banyak ya. Oh, suruh banyak. Makanya keluarga berencana itu luar biasa, berseberangan. Kepentingan politik. Akhirnya sekarang terbukti. Kita nggak punya suara karena populasi. Mereka populasinya banyak, tak ada KB, lalu diimpor lagi suaranya. No, dipik, udah suara dia semua. Iya. Oh, Kalau kita, Cina itu ih, berlomba-lomba malahan Pak Ustadz. oh Cina itu kan betul, berlomba-lomba. itu loh, Iya, suara itu. iya. Sampai Maka cacat-cacat. ya, Astagfirullah. 2030 udah, Iya, iya mereka Masya semua. Allah. Allah a'lam. Astagfirullahaladzim. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan Pak Jamal. Baik, ya Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Amin, Nah, amin. waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit, maka kajian kita bisa sudahi. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Insya kita Allah. kaji menambah ilmu, wawasan, dan keimanan kita kepada Allah. Amin, amin. Kita Amin ya Allah. sempurnakan dengan membaca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma Ya, asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Jazakumullah khairan sama-sama. Pak Amin. Ustaz.